seperti yang kita sampaikan begitu ya, bahwa tekanan atau sentimen ini bertubi-tubi ya menguji pasar keuangan domestik kita, mulai dari MSCI, kemudian diikuti dengan Moody's, kemudian yang terbaru diikuti juga oleh Fitch Ratings begitu, dan tentunya ada beberapa concern akan kondisi pasar keuangan domestik kita secara internal ya, dari sentimen domestik itu sendiri. Ditambah saat ini adalah sentimen global dari geopolitik yang menekan tidak hanya pasar keuangan kita saja, tapi juga global secara keseluruhan begitu ya. Seperti apa Anda melihat kondisi yang ada saat ini dan bagaimana mungkin kekuatan dari pasar keuangan domestik kita menurut Anda, Pak Rudianto? Ya, kalau dari sisi pasar sahamnya, yang turun kan bukan hanya Indonesia, semua negara juga mengalami penurunan. Nah, meskipun sekarang saham itu banyak rumornya ya. Kemarin sempat beredar, wah sepertinya akan ada kesepakatan, gencatan senjata, tapi ternyata itu diklarifikasi bukan dan sebagainya gitu. Nah, akibatnya kenaikan ataupun penurunan harga sekarang sangat dipengaruhi oleh rumor. Kadang rumor itu benar news, kadang-kadang juga zaman AI kan. Jadi beritanya A tapi ditambahkan A++ atau B A-, sehingga memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan harga. Jadi kalau untuk sementara ini selama perang Iran sama US masih berlangsung, kemudian penutupan Selat Hormuz itu orang sekarang perhatikan biaya untuk mengirim kapal itu asuransinya sekarang berapa, masih mengalami peningkatan. Saya rasa tekanan dari sisi sentimen itu masih akan ada. Tapi kalau untuk obligasi saya lihat sebetulnya Indonesia ini selain kondisi yang sifatnya global, dari lokal juga ada masalah dalam artian yang seperti diberitakan tadi, kita punya pengelolaan anggaran sekarang menjadi lebih agresif. Ya. Nah, di tengah situasi harga minyak yang naik, ada kemungkinan pengeluaran subsidi BBM akan meningkat. Nah, hal ini kan tentu akan menambah tekanan terhadap APBN. Tapi di sisi lain, dengan meningkatnya harga minyak, harga komoditas seperti sawit dan batu bara juga meningkat. Belakangan karena pembatasan RKAB dari pemerintah, harga nikel juga meningkat. Nah, kalau yang harga minyak naik, negatif untuk Indonesia, harga komoditas selain minyak naik, positif untuk Indonesia. Jadi mungkin akan ada balancing, meskipun efeknya mungkin tidak langsung kelihatan dalam 1-2 bulan ini, tapi untuk 3-6 bulan ke depan. Oke, baik. Tapi ketika kita lihat ya, seberapa besar menurut Anda dampak dari sentimen eksternal terlebih dahulu deh, ini berpengaruh kepada pasar keuangan domestik ya? Karena kita lihat ini kan satu pekan sudah berlangsung, kemarin kita sudah melihat ada koreksi yang cukup dalam untuk indeks lebih dari sekitar 4,5% begitu ya pada perdagangan di hari Rabu. Kemudian posisi rupiah kita juga saat ini di 16.900-an begitu, dan ini artinya menambah tekanan yang sudah terjadi di market domestik kita dalam beberapa waktu terakhir begitu ya. Tapi menurut Anda impact atau dampak dari sentimen geopolitik ini sendiri juga akan seberapa jauh kepada market kita? Kalau dulu waktu perang Israel sama Palestina, itu kan efek ke harga komoditas bisa dibilang hampir tidak ada. Pada akhirnya harga minyak naik atau turun tergantung kepada China misalnya sebagai buyer terbesar. Mereka punya mereka punya pertumbuhan ekonomi. Kalau selama masih kencang impor minyak banyak, harga minyak naik. Tapi kalau Chinanya sedang melemah, atau bukan melemah sih, tapi pertumbuhannya lebih lambat, konsumsinya lebih sedikit, harga minyak turun. Nah, tapi begitu jalur transportasi penting ini terpengaruh, terjadilah hal yang seperti sekarang. Jadi kalau dibilang dari sisi dampak eksternal, yang kali ini menurut saya lebih parah. Kenapa? Karena biasanya kalau pertumbuhan ekonomi China melambat, harga minyak nggak kemana-mana. Nah, ini dengan kondisi seperti itu, harga minyak masih naik. Saya kira 80 ini sudah lampu kuning, tapi kalau sudah 90-100 itu nanti mungkin akan ada tekanan yang lebih besar. Tapi kalau kita lihat US sendiri juga berusaha kan, jadi walaupun perang sedang berlangsung, ada statement dari Trump, yang asuransi kapalnya tidak mau, dia mungkin mau bantu untuk menyeberangi selat tersebut seperti itu. Nah, jadi kalau dari sisi eksternal seperti itu, menurut saya perkembangannya masih bisa sangat dinamis. Tapi memang kalau kita lihat historisnya kinerja Trump seperti itu, dia maunya perangnya tidak lama-lama. Ya. Nah, mungkin dia kasih statement perangnya bisa di fight forever segala macam. Dia sempat mengatakan begitu sekitar 4 pekan. Ya,
Tapi kan memang kebiasaannya begitu. Setelah marketnya jatuh di kondisi tertentu, dia tiba-tiba bisa kasih sentimen positif. Nah, itu yang harus kita lihat juga polanya Trump seperti itu. Jadi dia mungkin aksi atau tindakan dia menciptakan ketidakpastian, tapi pada titik tertentu kadang-kadang dia bisa membalikkannya, seperti Oke. kebijakan perang dagang dan lain-lain. Gitu. Oke.